Hai, aku Lana. Apa kamu memiliki foto di teleponmu yang tidak pernah kamu tunjukkan pada siapapun? Tidak tahu mengapa aku menyimpannya. Teleponku dihack dan seluruh sekolahku melihatnya. Ini ceritaku dan aku harap itu akan membantumu menghindari situasi yang serupa. Aku pemalu. Tidak, aku pemalu. Sangat pemalu. Aku sulit untuk berhubungan dengan orang lain. Kamu tahu, aku hanya bisa mempercayai beberapa orang terdekat. Aku bisa menjadi diriku sendiri ketika aku dengan mereka. Hanya ada 3 orang seperti itu di hidupku. Ibu dan ayahku, dan teman baikku Rachel. Ayah dan ibuku seperti teman baikku. Ayahku hebat, dan aku bisa bercerita apapun pada ibuku. Aku sangat mencintai mereka. Rachel adalah teman baikku dan satu-satunya. Kita sudah berteman sejak TK. Ketika kita kecil, kita sangat mirip, tapi selagi kita bertumbuh, kita menjadi sangat berbeda. Rachel sangat mudah bergaul. Kenyataannya, dia adalah salah satu anak paling populer di angkatan kami. Tapi kita selalu berteman, walaupun berbeda. Aku sangat bersyukur akan itu. Selama beberapa tahun belakangan, aku menyimpan sebuah rahasia buruk. Ada anak laki-laki ini di sekolah. Kamu tahu, namanya Bob. Dia bermain di band dan menyukai fotografi. Dan lalu dia mempunyai senyuman ini. Oke, kamu tahu arahnya. Aku jatuh cinta pada Bob. Aku bermimpi tentang Bob menyadariku sekali dan memulai sebuah percakapan. Tapi itu hanyalah mimpi. Jika aku bisa mendapat cukup kekuatan untuk berbicara dengannya, tapi itu hanya tidak mungkin. Aku bahkan terlalu takut untuk melihat ke arahnya. Aku membagikan rahasia ini dengan Rachel dan akun jaringan sosialku. Aku akan menceritakan Rachel tentang rasa sukaku akan Bob, mengirim foto yang kubuat di Photoshop. Aku sering membuat fotoku dan Bob bersama. Ya, aku tahu bagaimana konyolnya itu. Tapi lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Aku membawa buku favoritku, Seorang Penangkap di Ladang, ke kelas. Itu ada di mejaku ketika Bob menghampiriku. Bob, bisakah kamu bayangkan? Bob bertanya jika aku menyukai buku itu dan berkata bahwa dia juga sangat menyukainya. Aku sangat malu dan hanya bisa berkata bahwa itu adalah buku favoritku. Dan lalu dia pergi. Kenapa kita tidak pernah berbicara lebih? Aku sangat terkejut dan kehabisan kata. Aku hanya mengangkat bahu. Dan lalu dia berkata, "Oke, sampai jumpa lagi." Apa aku berkata betapa senangnya diriku? Aku ingin menari. Aku sangat senang. Aku memberitahu Rachel dan dia senang untukku. Hari terbaik dalam hidupku. Itu yang kukira. Tapi segera aku tidak lagi berpikir seperti itu. Aku sedang makan malam dengan orang tuaku dan aku sangat senang bercerita tanpa henti. Dan lalu aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Aku sedikit terkejut, tapi aku membukanya. Apa yang kulihat menjatuhkanku. Aku berubah pucat. Ibuku bertanya jika ada sesuatu yang terjadi. Aku berkata padanya tidak ada apa-apa dan mencoba bertingkah normal. Aku tidak yakin apa berhasil. Dan di sini adalah isi pesannya. Di lampiran ada semua percakapanku dengan Rachel. Semua hal konyol yang kukatakan tentang Bob dan semua gambar Photoshop buruk itu. Pengirimnya berkata mereka akan mengirim itu pada Bob jika aku tidak berhenti bicara dengannya. Kamu bisa bayangkan apa rasanya. Aku melihat warna merah dan tanganku mulai bergetar dan aku berkeringat. Aku menggigit kukuku biarpun kebiasaan ini telah hilang sejak aku 8 tahun. Aku bisa katakan ini adalah salah satu malam paling buruk dalam hidupku. Aku takut untuk menulis pesan ke Rachel atau menelponnya. Jadi aku memutuskan untuk menunggu sampai pagi untuk memberitahunya. Malam itu hanyalah buruk. Aku tidak bisa tidur, hanya berguling dan berbalik. Menunggu pagi tiba. Aku mengacaukan kepalaku dengan berbagai pertanyaan. Siapa yang bisa begitu kejam padaku? Kenapa mereka melakukan itu? Apa yang terjadi jika Bob melihat hal tersebut? Aku mungkin akan mati karena malu. Aku ingin menangis karena tidak bisa berbuat apapun. Rachel terkejut setelah mengetahuinya. Kita mulai berpikir siapa yang bisa melakukannya. Dan Rachel tidak takut untuk bertindak. Dia berkata seorang hacker tak dikenal mengincarku. Dan itu tidak terlalu lama. Seorang temannya mendapatkan ancaman serupa. Hackernya bahkan memerasnya untuk uang. Aku semakin merasa tak berdaya. Pikiran menakutkan bahwa orang asing yang tidak sama sekali tidak peduli denganku bisa mengambil kendali akan hidupku. Dan aku bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Rachel berkata Tricia mungkin adalah hackernya, karena foto yang dicuri itu cukup unik. Tricia arogan dan narsis, dan ingin mengencani Bob. Dan Rachel ingat cara dia melihat kami ketika Bob berbicara denganku. Untungnya aku memiliki Rachel. Aku tidak menyadari apapun sampai saat itu. Setelah itu aku merasa selalu ketakutan. Aku terus mendapatkan pesan dengan ancaman dan screenshot dari pesanku. Aku menurut, mengirim uang dan bahkan tidak melihat Bob. Apa itu benar hanya karena seseorang cemburu kepadanya? Tapi aku menderita.
Setelah beberapa hari, Bob menghampiriku dan menanyakan jika aku ingin berjalan setelah sekolah. Itu adalah hal tersulit untuk dilakukan, tapi aku berkata tidak. Aku keluar dari kelas, tapi aku menangkap pandangan Tricia kepadaku. Rachel benar tentang dia memerasku. Aku sedang makan malam dengan orang tuaku malam itu. Ibu berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi untuk beberapa hari. Dia terus bertanya apa aku baik-baik saja. Jika semuanya baik di sekolah. Aku berkata itu baik. Ayah berusaha menghiburku, tapi bagaimana aku bisa ketika aku selalu ketakutan? Aku ingin menceritakan ibuku semuanya. Tapi masalahnya, hacker ini tidak hanya mengirim pesan tentang Bob, tapi juga pesan saat aku membicarakan tentang ibu. Beberapa bulan lalu, Rachel dan ibunya bertengkar dan dia mengeluh tentangnya kepadaku. Aku hanya berpikir untuk meneruskan percakapan dan untuk membuatnya seperti simpati terhadap Rachel. Dan memang iya, aku berkata padanya bahwa ibuku terkadang membuatku kesal. Dan aku muak dengan sarannya yang tiada henti. Aku juga menulis beberapa hal yang tidak ingin aku ingat. Aku sudah berkata bahwa ibu adalah teman baikku, dan itu benar. Aku tidak tahu apa yang merasukiku dan kenapa aku menulis hal tersebut. Aku menyesalinya segera, dan aku muak dengan pikiran bahwa ibu akan membacanya. Aku sangat malu akan diriku. Sekarang aku menyadari aku harus menjelaskan ini pada ibu. Dia akan mengerti, tapi aku terlalu teralihkan untuk berpikir lurus. Lagi pula, Rachel berkata saat ini aku harus menuruti apa yang pemeras itu inginkan. Dia berkata pemerasnya akan segera melupakanku dan semua akan baik-baik saja. Dan ya, setelah beberapa saat penuh ancaman dan pesan, mereka berhenti. Aku sangat senang. Aku berpikir mereka hanya lelah akan permainan bodoh ini, dan mereka berhenti menyiksaku. Aku tidak bisa mempercayai keberuntunganku, dan seharusnya tidak, karena hal terburuk datang berikutnya. Aku pergi ke sekolah suatu hari untuk melihat semua orang tertawa padaku dan berbisik. Melihatku, Rachel menghampiriku dan berkata bahwa hackernya mengirim seluruh sekolah pesanku tentang Bob. Aku ingin lantai menelanku di saat itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa dan kabur. Aku di perjalanan keluar kelas dengan semua tawa dan orang-orang menyebutkan isi pesanku. Ketika Bob menghentikanku, dia bertanya apa aku benar menyukainya. Aku hanya berdiri di sana. Tapi dia berkata bahwa dia juga menyukaiku dan dia selalu berpikir bahwa aku terlalu cantik dan pintar untuk menyukainya. Awalnya kata-katanya tidak dapat kusimpan. Tapi lalu dia mengatakannya lagi. Oh Tuhan, dia menyukaiku. Bob menyukaiku, tapi dia berpikir aku terlalu baik untuknya. Tepat seperti apa yang kupikirkan tentangnya. Aku ada di gelombang emosi. Aku sangat takut dan malu. Dan lalu ada kebahagiaan di baliknya. Aku melihat Bob dan berkata bahwa aku sangat menyukainya dan bahwa aku menyesali pesan konyol itu. Dan dia berkata, jika bukan karena mereka, dia tidak akan pernah tahu pesanku padanya. Tidak ada seorang pun yang mentertawakanku sekarang. Dan seseorang bahkan mengatakan sesuatu yang menghiburku, tapi aku tidak mendengarnya. Dan aku sangat senang. Bahkan Tricia tersenyum. Aku salah tentangnya. Tapi lalu aku melihat Rachel dan dia terlihat marah. Aku bertanya ada apa? Dan dia berkata bahwa aku mendapat tawaran yang baik. Hanya untuk bersenang-senang, aku bertanya, oh mungkin kamu yang selama ini melakukannya. Dan dia membalas, seharusnya aku melakukan yang lebih parah. Dan berlari keluar kelas. Kenyataannya menghantamku. Aku hampir tidak bisa bernapas dan hanya berdiri karena Bob menopangku. Jadi aku rasa aku seharusnya berhati-hati tentang siapa yang kupercayakan dengan rahasiaku di internet atau dengan orang. Rachel bahkan tidak menyangkalnya, hanya berkata bahwa aku tidak berhak akan pria seperti Bob dan bahwa dia ingin menunjukkan tempatku yang sebenarnya. Sekarang jika aku berpikir ke belakang, aku ingat beberapa hal kecil. Saat Rachel berkata bahwa aku tidak seharusnya mengenakan poni karena pipiku terlalu tebal. Dia berkata aku tidak seharusnya mengenakan makeup ke pesta karena aku terlihat terlalu pucat. Dia selalu merasa kasihan padaku karena kakiku terlalu kurus, karena tidak ada yang ingin berteman denganku. Sekarang aku menyadari bahwa aku terlihat baik, tapi apa yang selalu Rachel katakan membuatku malu akan diriku. Malamnya aku bercerita pada ibu dan meminta maaf akan hal yang kutulis tentangnya. Aku tidak menyebutkan semua katanya. Tidak mau membuatnya sedih. Aku berjanji pada diriku untuk tidak menulis atau memikirkan hal seperti itu lagi. Ibuku senang akhirnya semuanya selesai. Aku beritahu, ibuku adalah yang terbaik. Itu sudah 2 bulan. Aku mengencani Bob dan tidak bisa lebih senang. Rachel dan aku tidak berbicara sejak itu. Aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa keliru tentangnya. Dan aku seharusnya tidak mengirim uang ke hacker. Ketakutanku yang membuat keputusan untukku. Takut bahwa orang akan tahu rahasiaku. Tapi ketika mereka tahu, itu tidak seburuk yang aku pikirkan.
aku menyadari bahwa kegelisahan mendukung ketakutan kita. Ya, semuanya menjadi lebih baik. Sekarang aku tahu kenyataan tentang Rachel. Aku memiliki pacar hebat dan aku merasa lebih baik akan diriku. Pernahkah kamu berada di situasi di mana sesuatu yang terlihat sangat buruk ternyata menjadi suatu hal yang baik? Bagikan di komentar. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video baru. Like akan sangat dihargai. Dan jika kamu membagikan ini dengan temanmu, aku senang. Semoga harimu baik.